Shalom, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Vanessa Michelle kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan tentu saja pada hari ini sudah hadir bersama saya seorang hamba Tuhan, Pendeta Zakarias Widodo STH MTH. Shalom Pak Pendeta. Shalom Leka. Ya, dan tentunya pemirsa TVRI pada hari ini kita berada dalam program Mimbar Agama Kristen akan membahas satu tema penting di dalam Lukas 2 ayat 14 yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut ya Pak Pendeta, pada hari ini kita akan dipimpin langsung dalam doa pembuka dari Pak Pendeta Zakarias. Silakan Pak.
Kita berdoa. Pemirsa Televisi Republik Indonesia, Sulawesi Tengah, kita berdoa untuk acara kita pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Raja Alam yang memberikan hidup kepada segala makhluk, yang menurunkan hujan dan memberikan matahari bagi segala makhluk Engkau kasihi. Kami dari TVRI Sulawesi Tengah di dalam acara Mimbar Agama Kristen memohon kehadiran Tuhan di dalam acara ini, supaya dalam perenungan firman Tuhan yang tertulis kekal selama-lamanya di dalam Alkitab, kami boleh diarahkan untuk membawa damai sejahtera di bumi demi kemuliaan Allah. Awal, pertengahan, hingga akhir daripada acara ini kami pertaruhkan dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpinlah, berkatilah, urapilah kami semua, sehingga kami boleh merasakan kuasa firman Tuhan yang mengubah, membaharui dan memberkati hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, nas firman Tuhan terdapat dalam Lukas 2 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan Pak Pendeta ya, sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana Lukas 2 ayat 14 ini berkata ya Pak Pendeta, kita dengarkan dulu sedikit renungan singkat dari Pak Pendeta Zakarias. Ya. Pemirsa Televisi Republik Indonesia yang diberkati Tuhan. Lukas 2 ayat 14 adalah tema yang dipilih oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia untuk menjadi tema Natal tahun 2023. Lukas 2 ayat 14 ini adalah nyanyian pujian malaikat di Padang Efrata, atau biasa dikenal baik di lingkungan Katolik atau Protestan itu disebut hymnus angelicus. Hymnus angelicus. Jadi dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu memang ditulis lengkap dan Lembaga Alkitab Indonesia telah menerjemahkannya dengan lengkap juga. Jadi doxa theo en hypsistois kai epites ges eirene en anthropois eudokias. Jadi doxa theo, kemuliaan bagi Allah, en hypsistois, di tempat yang maha tinggi, dan kai epites ges eirene en anthropois eudokias, dan damai sejahtera di bumi, ges, bagi anthropois, bagi semua orang yang berkenan kepada Allah, yang berbuat kebaikan. Nah, jadi anthropois eudokias itu semua orang yang berbuat kebaikan, kebajikan, itu diberkati Tuhan. Amin. Nah, eirene itu kata kuncinya yang dalam bahasa Ibrani-nya shalom, itu sama, yang artinya suatu damai sejahtera, bukan hanya tidak ada konflik, tetapi damai sejahtera yang menciptakan keseimbangan. Kalau tidak ada integritas, eirene itu menciptakan integritas. Kalau tidak ada keadilan, eirene itu menciptakan keadilan. Amen. Kalau ada diskriminasi atau politisasi atas nama identitas primordialis, ya itu juga dia berikan keseimbangan sehingga semua orang hidup secara egaliter, sama, tidak pandang agamanya apa, sukunya apa, golongan politiknya apa, mereka hidup dalam keselarasan, keserasian, di dalam damai sejahtera itu. Nah, jadi shalom itu memang sangat luas artinya. Bukan hanya dari perang terus berdamai, tetapi tetap tidak adil, tetap korup, itu bukan shalom. Walaupun kita teriak-teriak eirene shalom, menyapa dengan shalom aleichem, tetapi tidak ada shalom.
Karena ketidakadilan, diskriminasi tetap jalan. Sehingga banyak orang miskin di negara yang kaya ini. Jadi Hymnus Angelicus ini di dalam perayaan Natal 2023 mau memanggil orang percaya untuk mewujudkan eirene ini, damai sejahtera. Ini sangat integratif ya, Ipolexus sebut hankam, keagamaan, budaya supaya hidup harmonis di dalam keberagaman. Ya. Itu daripada apa yang dibilang itu soliditas shalom itu, soliditas shalom, meskipun dalam keragaman bumi ini ada suatu kekuatan, keragaman itu adalah suatu kekuatan. Nah itu yang dimaksudkan dengan eirene itu. Jadi semua upaya pewujudan damai sejahtera itu bagi kemuliaan Allah. Bahkan yang pertama itu doxateo itu kalau dalam bahasa Ibraninya kavod Yahweh atau kavod Elohim itu memanggil semua bangsa untuk hidup di dalam damai sejahtera, untuk menerima berkat Tuhan, menerima shalom itu, eirene itu di dalam seluruh sendi kehidupan. Ipolexus but hankam, keagamaan itu. Nah, jadi kita meskipun kita berbagai karunia bakat talenta dari gereja-gereja di Sulawesi Tengah, bahkan regional Utara Tengah, Gorontalo atau Sulsel Bara, PGIW Sulsel Bara, kita di Sulawesi mau mewujudkan damai sejahtera itu, bukan bagi kemuliaan kita, tetapi bagi kemuliaan Tuhan Allah. Dan manusia yang berkenan itu juga biasanya menjadi tanda tanya orang, manusia yang bagaimana yang berkenan kepada Allah. Ya, Eudokias, antropois Eudokias itu yang manusia yang bagaimana. Nah, jadi Yesus sendiri lahir sebagai kehendak Allah di kandang yang hina, supaya manusia yang percaya boleh dimuliakan. Amen. Yesus tidak punya apa-apa, baru lahir pinjam kandang, baru mau masuk ke Yerusalem bikin perjamuan akhir itu dia pinjam tempat, menuju ke situ pinjam keledai. Dalam pelayanannya dibilang serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala, tidak punya apa-apa. Sampai mati pinjam kubur, dikubur pinjam kuburnya Yusuf Arimatea, orang kaya, nah, kubur baru. Nah, jadi Allah menjadi hina supaya kita menjadi mulia. Allah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dan ia mati supaya menebus dosa kita sehingga kita ada pengharapan untuk hidup dalam hidup sesudah mati itu yang kekal. Nah, inilah makna Natal itu sebenarnya Allah merendahkan diri, mengosongkan diri dalam kristologi Paulus dalam Filipi 2, atau Allah menjadi manusia dalam kristologi Yohanes, berinkarnasi untuk keselamatan manusia. Amen. Jadi damai sejahtera di antara manusia yang berkenan itu harganya mahal. Karena menuntut nyawa anak tunggal Allah. Amen. Jadi damai sejahtera tidak bisa diwujudkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kecuali melalui kerendahan hati, kecuali melalui pengosongan diri. Karena kita semua berdosa, kita mau meniru Tuhan. Supaya bisa damai secara holistik, perlu kita merendahkan diri, saling merendahkan diri, bahwa semua kemajemukan ini punya kekuatan masing-masing. Kita hanyalah salah satu kekuatan anugerah Tuhan sebagai orang Kristen untuk bersama dengan agama-agama lain, bersama dengan budaya-budaya terbaik daripada bumi ini, berusaha bersinergi atau berkolaborasi untuk menciptakan shalom di bumi ini selama 1000 tahun ke depan. Khususnya di Indonesia, sampai kita ulang tahun emas Indonesia Merdeka 2045, kita mau bergandengan tangan dalam waktu dekat Februari 2024 bersama-sama mewujudkan suatu pemilihan umum yang dicirikan oleh damai sejahtera. Amen. Sehingga itu menjadi pesta demokrasi yang sukacita, bukan suatu ketakutan atau ketegangan
yang membuat kita stres, tetapi pesta demokrasi itu adalah pesta seluruh anak bangsa bersuka cita, mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi itulah makna sekilas, nanti kita bisa perdalam lagi di dalam diskusi atau dialog. Iya, oke. Amin. Amin ya Pak Pendeta. Ya, seperti yang sudah dijelaskan dari Pak Pendeta sendiri ya, bahwa memang Allah turut bekerja di dalam kita dan tentunya membawa damai sejahtera ke dalam dunia ini ya Pak Pendeta. Amin. Nah, kalau kita melihat Lukas 2 ayat 14, di sini sebenarnya bisa kita dapat dua kata kunci, yaitu kemuliaan Allah dan juga damai sejahtera. Nah, bicara soal kemuliaan Allah, Pak Pendeta, sebenarnya bagaimana kemuliaan Allah itu menurut Alkitab? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari Perjanjian Lama, memang Shekinah atau kehadiran Allah kepada Musa di Gunung Sinai itu kemuliaan yang sangat mematikan. Karena Allah itu Maha Suci, manusia itu berdosa. Nah, jadi kalau manusia yang berdosa melihat kemuliaan Allah, dia menjadi debu, hancur. Makanya Musa di Gunung Sinai di dalam kitab Keluaran itu hanya melihat punggung Allah. Jadi Tuhan Allah meletakkan di tebing gunung itu, terus ditutup Musa ini, terus Allah hanya memperlihatkan punggungnya, sedangkan itu wajahnya bercahaya, hanya melihat punggung Allah bercahaya, tidak bisa hilang, harus ditutup, keturun ke umat itu. Jadi Tuhan Allah itu Maha Suci, Maha Kudus. Amin. Jadi tidak bisa kita melihat kemuliaan Allah. Jadi Allah yang Maha Mulia itu supaya bisa menyampaikan cinta kasih-Nya dan menebus dosa, mau menjadi manusia yang berdosa, manusia yang hina, lahir di kandang, itulah Mesias. Sebenarnya sejak kejatuhan dalam Kejadian 3, itu kemuliaan Allah itu menjadi terancam karena manusia berani memberontak melawan Tuhan. Nah, lalu Allah melihat bahwa nanti Allah akan menebus manusia ini di dalam Kejadian 3 ayat 15. Nanti benih perempuan akan lahir seorang Mesias yang akan menebus dosa pemberontakan itu. Jadi di Yesaya 7 ayat 14 dibuatkan seorang perempuan muda mengandung. Allah menamakan dia Immanuel Elohim atau Immanuel. Di dalam Matius 1 ayat 21, dialah yang menebus dosa umatnya. Sehingga ada pengharapan akan kehidupan sesudah kematian yang langgeng, yang kekal. Nah, jadi Natal itu memang suatu intervensi Allah berdasarkan apa? Bukan berdasarkan jasa manusia, tapi berdasarkan kasih suci Allah untuk melihat ciptaannya yang Dia ciptakan dengan sangat mulia sebagai gambar. Dengan gambar dan rupa Allah, Selem dan Demut itu mau diselamatkan, tidak mau dihancurkan. Jadi Allah berusaha menyelamatkan manusia di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Makanya tema Lukas 2 ayat 14 itu memang sangat cocok untuk situasi gereja-gereja di Indonesia, karena ya namanya darah dan daging ini, meskipun kita diberikan nefes Allah, kekuatan rohani, tapi kita juga sebagian debu yang sudah berdosa, sehingga perlu kita, walaupun sesama gereja, kita biasanya saling bersaing, seolah-olah gereja satu menjadi musuh gereja lain. Padahal itu tidak begitu. Makanya Tuhan Allah merendahkan diri, sehingga tubuh Kristus itu yang punya kelebihan masing-masing boleh saling bersinergi untuk menciptakan damai sejahtera bagi kemuliaan Allah. Baik secara intern maupun ekstern. Nah, itu Profesor Dr. Mukti Ali dulu kan menciptakan kerukunan. Kerukunan intern sesama umat, kemudian ekstern antara umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah. Lukman Hakim Saifuddin itu menciptakan moderasi beragama, itu juga menjadi yang harus gereja berusaha mewujudkannya berdasarkan bagaimana moderasi Allah.
mau merendahkan diri untuk supaya manusia ini saling berhubungan sesama, saling berhubungan dengan lingkungan ciptaan dan terutama hubungan vertikal dengan Allah. Jadi vertikal, horizontal sesama, diagonalnya itu dengan bangsa dan negara, dengan ideologi, dengan segala makhluk. Nah, jadi itulah arti Natal, supaya dengan lahirnya Mesias ini yang dinubuatkan ribuan tahun yang lalu, ada perdamaian yang sejati, yang tulus, perdamaian yang ikhlas antara seluruh umat manusia di bumi ini. Terutama damai sejahtera dengan Allah. Damai sejahtera dengan diri sendiri. Biasanya diri sendiri inner konflik. Benar. Dengan diri sendiri tidak bisa damai juga. Tidak menghargai ciptaan dirinya sendiri dan tidak hargai apalagi orang lain. Jadi biarlah dengan Natal ini ada damai sejahtera sesama manusia dengan Tuhan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan segala makhluk ciptaan. Supaya nama Tuhan Allah dipermuliakan. Amin. Haleluya. Ya, oke Pak Pendeta. Tadi kita bicara soal kemuliaan Allah. Kayaknya boleh kita bahas satu-satu dulu ya, dari kemuliaan Allah. Kemudian kita bicara tentang damai sejahtera. Sebenarnya apa kata Tuhan tentang damai sejahtera ini, Pak Pendeta? Silakan. Ya, dari Hymnus Angelicus itu tadi kan sudah jelas dalam bahasa Yunaninya itu toh, kai epites ges eirene. En anthropois eudokias, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi manusia yang berkenan kepada Tuhan itu menerapkan firman Tuhan. Seperti Yesus bilang di dalam Matius 5, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, itu berkenan kepada Tuhan. Itu damai, dia pasti akan berdoa damai sejahtera. Atau Tuhan bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya orang yang merasa berdosa dan minta belas kasihan Tuhan, mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin. Atau seperti di Matius juga 5 itu dibilang, berbahagialah orang yang membawa shalom atau eirene, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, mereka itu pasti berkenan kepada Allah sebagai agen-agen atau pembawa damai sejahtera. Amin. Nah, bahkan dibilang berbahagialah orang yang dianiaya karena menegakkan kebenaran. Kebenaran kata dikayusune. Jadi dikayus orang benar ini karena dia melakukan kebenaran lalu dia ditindas atau mungkin dia mengalami berbagai hambatan. Nah, itu juga dia berbahagia. Jadi kalau kita menyuarakan kebenaran, keadilan, lalu kita ditindas, itu sesuatu yang berkat, itu suatu berkat. Bahwa kita boleh menderita untuk menegakkan kebenaran. Nah, Yesus sama, mati, jadi rendah, menjadi hina, tidak punya apa-apa, ditindas supaya orang diselamatkan. Amin. Itu kan, itu seperti itu Natal itu. Jadi Natal sebenarnya sangat sederhana. Hanya ada kegelapan, hanya ada kandang yang miskin. Seperti itu Natal. Nah, tapi kemudian tradisi Barat membuat lalu kita punya pohon terang itu, punya seperti ini, seperti indah ya. Padahal Natal itu perjuangan daripada manusia yang terpinggirkan, gembala-gembala yang tidak dianggap, bukan orang kaya, bahkan cenderung dianggap orang berdosa. Ya memang ada orang kaya juga di Matius 2. Kalau di Lukas 2 itu kan malaikat dan gembala menjadi saksi Natal itu. Kalau di Matius 2 orang Majus dari timur. Orang Majus dari timur melihat bintang. Nah, ini orang kaya dan orang berhikmat juga menjadi saksi. Tapi hanya berapa orang, tidak semua orang di dunia mengalami rahasia daripada intervensi Allah di hari Natal itu. Sangat rahasia itu memang, walaupun sudah dinubuatkan hari hanya tidak ditahu. Nah, itulah jadi kelompok orang bijaksana dari Arab, dari Persia, dari India, dianggap 3 raja ini kan. Nah, itu juga mereka diperkenankan Allah untuk menjumpai bayi miskin di Bethlehem itu. Tapi dia berusaha mendamaikan antara dunia atas dengan dunia bawah.
orang miskin, orang kecil juga diberikan kesempatan melihat bayi itu, yaitu para gembala. Amin. Jadi semua Tuhan persatukan di kandang yang hina itu. Jadi kita selalu mau supaya selama kita hidup kita orang yang berkenan kepada Allah. Dan Tuhan Allah bilang dalam penghakiman terakhir di Matius 25, yang masuk di dalam kehidupan kekal itu adalah orang yang menolong orang miskin. Iya. Kalau ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku tidak punya rumah, keleleran, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku dalam penjara karena membela kebenaran, kamu melawat aku. Nah, jadi apapun yang kamu buat untuk sesamamu yang paling hina, itu dicatat Tuhan. Benar, amin. Dicatat Tuhan dan Tuhan ingat bahwa itu semua menentukan di dalam keselamatan kita. Jadi jangan anggap enteng orang kecil. Wah, biasanya kan orang hanya lihat wah yang ada jabatannya eksekutif, yudikatif, legislatif, tukang sapu jalan atau ina-ina yang menjual kacang di pasar tuh biar kamu kena PC, mobil mewah, wah kena dia PC di mukanya, kamu ndak anggap kan? Kita ndak anggap orang tukang sepatu itu kan. Padahal kalau kita memperhatikan menolong mereka, di situ juga poin kita di dalam kerajaan sorga itu. Nah, jadi orang yang berkenan kepada Allah itu seperti itu, menolong anak-anak yatim piatu, fakir miskin, anak terlantar. Apakah mereka merasakan damainya Natal itu? Nah, oleh karena itu, bagaimana gereja memantau kebutuhan menyangkut kemiskinan di perkotaan atau di Kota Palu. Nah, kami Jemaat Manunggal memantau itu. Supaya shalom itu memang sungguh-sungguh nyata. Damai Natal itu nyata di tengah-tengah umat manusia. Oke, iya Pak Pendeta ya, yang berkenan di hadapan Allah. Jadi memang orang-orang yang betul-betul punya rasa sosial juga seperti yang Pak Pendeta bilang, kita membantu sesama ya yang berkenan di hadapan Allah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi soal tema kita yang terdapat dalam Lukas 2 ayat 14 ini Pak Pendeta, kita dengarkan satu pujian persembahan dari Pendeta Jeffrey. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. The treetop listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright. Every yo Christmas is divine. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. The treetop listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright.
pemirsa TVRI, dan tentunya masih di Mimbar Agama Kristen, dan kita masih membahas ya Pak Pendeta bagaimana Lukas 2 ayat 14 berkata bahwa kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Setelah tadi kita cukup panjang membahas bagaimana soal kemuliaan Allah itu dan tentang damai sejahtera di bumi ini ya Pak Pendeta. Sebelumnya ada satu kata atau bisa disebut juga satu kalimat, manusia yang berkenan kepadanya ya Pak Pendeta. Nah sebenarnya kalau kita mempertanyakan bagaimana kita tahu apakah kita ini berkenan di hadapan Allah atau tidak. Seperti itu Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Jadi kalau di Alkitab kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan karena kita sudah berani melawan Allah. Di dalam kitab Kejadian kita sudah jatuh sejak kita memakan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah di Taman Eden. Lalu kita dikeluarkan dari Taman Eden dan kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penuh penderitaan dan air mata. Kita berjuang supaya bisa memperpanjang hidup dengan segala macam cara bertahan hidup, itu karena dosa kita. Benar. Tetapi Tuhan Allah Maha Kasih, bahwa Tuhan Allah mau menolong kita sebagai ciptaannya yang diciptakan yang sangat mahal, segambar dan serupa dengan Dia. Jadi Tuhan tidak akan mengorbankan manusia atau memusnahkan, tetapi Tuhan mau mencari manusia yang sudah tidak bisa lolos dari kebinasaan ini, mau diberikan hidup yang kekal. Caranya bagaimana? Tinggal Tuhan Allah karena begitu besar kasih-Nya, maka Tuhan Allah di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23 jelas juga, Rasul Paulus bilang di situ, sebab upah dosa adalah maut, tidak bisa lolos. Biar orang yang paling sakti tidak bisa lolos, biar orang tidak bisa dibunuh pasti mati juga karena kehendak Tuhan. Nah, makanya kita percaya bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Amen. Untuk hidup dalam hidup sesudah mati itu di tempat yang senang. Kalau di dalam Alkitab dibilang di Firdaus. Di Firdaus ada penjahat yang disalib di samping Yesus kan. Dia bilang, Tuhan ingatlah aku ketika engkau sampai di kerajaanmu. Lalu Yesus bilang, hari ini juga kau bersama aku dalam Firdaus. Itu Sheol, Hades, tempat dunia orang mati, di mana orang yang mati percaya dalam iman kepada Tuhan, dia di tempat yang senang. Kemudian yang tidak percaya kepada Allah, dia di tempat yang sengsara. Nah, sambil menunggu hari kedatangan Tuhan di akhir zaman, lalu semua orang yang percaya kepada Tuhan pergi ke tempat yang senang, yaitu langit dan bumi yang baru untuk selama-lamanya. Jadi kehidupan sesudah mati itu memang ada. Dan di situ bahwa Yesus Kristus, Sang Putra Natal ini berperanan juga. Karena Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Artinya Tuhan bilang, lewat Dia yang tahu jalannya ke situ. Dalam Yohanes 14 rumah Bapa, Yesus bilang, aku tahu jalannya itu. Murid-murid tidak tahu jalannya, Tuhan tahu. Bahkan bukan tahu jalan, Dia bilang akulah jalan itu. Bukan hanya tahu jalan, jalannya itu aku. Untuk tiba kepada kehidupan yang kekal. Amin. Jadi kita percaya caranya ya lewat pintu satu-satunya itu, lewat jalan satu-satunya itu kepada Bapa. Benar. Kita bisa lewat jalan Yesus Kristus. Elia dia jalan hukum Taurat. Dia juga terangkat hidup-hidup di Perjanjian Lama. Ada Henoh, dia lewat jalan hubungan yang akrab dengan Tuhan, bisa juga dia terangkat hidup-hidup. Tetapi di akhir zaman ketika Yesus datang, inilah jalan yang ditawarkan kepada kita. Kita bisa juga tiba kepada kekekalan hidup melalui percaya kepada Sang jalan kebenaran dan hidup itu. Amen. Nah, itulah yang kita umat Kristen bersyukur bahwa Natal ini kita ada peluang untuk bertobat. Yang lama sudah berlalu. Yang lama
sudah dikubur bersama Tuhan Yesus dan kita bangkit dalam hidup yang baru, hari-hari yang baru. Ya. Nah, jadi semua yang putus hubungan kita dengan sesama, kita mau bangun lagi melalui jembatan itu, yaitu kasih Yesus Kristus. Amin. Supaya ada damai sejahtera, menikmati Natal Tuhan, bahkan menikmati berkat Tuhan di tahun yang baru. Iya, amin ya Amin. Pak Pendeta. Oke, Pak Pendeta, tadi kita sempat bahas soal bagaimana hubungan secara horizontal dan vertikal ya. Bagaimana hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita juga dengan sesama. Nah, bicara soal itu juga nih Pak Pendeta, kita bisa dikatakan mungkin kita tidak tahu apakah kita diperkenan oleh Allah atau tidak, seperti itu. Tapi bisa jadi kita harus berdamai dengan Allah terlebih dahulu dan berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa berdamai dengan Allah dan diri kita sendiri, Pak Pendeta? Kalau mencontoh Tuhan itu, kita tidak mungkin berdamai dengan Allah itu. Dengan cara apapun, mau kita sogok Tuhan Allah dengan segala macam, tidak bisa. Jadi Tuhan Allah itu di dalam kasih-Nya mau datang mencari kita. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus datang untuk mencari dombanya yang jatuh di dalam jurang dosa, mau mengangkat kembali. Artinya keselamatan itu anugerah. Itu dalam Efesus 2 ayat 8 itu, Efesus 2 ayat 8 memang di situ dibilang bahwa kalau Roma 3, semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua mereka mencari daripada kematian. Tidak ada rancangannya yang benar, semua rancangan kejahatan. Tetapi di dalam Efesus 2 dibilang bahwa ada peluang. Efesus 2 ayat 8, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Amen. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amen. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Amen. Jadi keselamatan bagi kita itu anugerah. Biar segala daya kita cari keselamatan dan kedamaian, tidak bisa, kecuali Tuhan Allah menganugerahkan itu kepada kita di dalam Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu datang dari luar, bukan dari kekuatan kita menyelamatkan diri kita, tetapi dari luar. Kalau kita mampu taat kepada firman Tuhan, melaksanakan hukum, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena roh Tuhan itu yang menguatkan kita untuk percaya kepada Dia. Jadi kita selalu hidup rendah hati di hadapan Allah. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Meskipun kita sudah mampu menghitam putihkan hidup orang, atau kita sudah tidur di atas uang mandinya air susu, investasi sudah emas, intan, berlian di mana-mana, dolar, euro, dinar, segala macam, tetapi kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Itu semua tinggal yang ada. Tinggal lubang kubur 1 kali 2 meter, semua ada, kita tidak mau bawa. Yang kita bawa itu adalah anugerah daripada Tuhan yang membuat kita mampu menjadi orang saleh, mampu bersinar seperti lampu ini. Amen. Kalau bersinar seperti lilin juga tidak apa-apa, semua itu karena anugerah Tuhan. Kita mampu bersinar seperti lilin, seperti lampu ini, atau seperti matahari, kita bersinar sebagai orang saleh. Itu anugerah Tuhan, bukan karena kita mampu bersinar seperti matahari. Kita tidak mampu, karena itu Martin Luther bilang kita ini simul justus et peccator. Kita peccatores, kita orang berdosa, tetapi orang berdosa yang dibenarkan. Amen. Dibenarkan oleh kebenaran Kristus, oleh kekudusan Kristus, oleh kesalehan Kristus. Jadi kita tetap hitam, tapi kesalehan Kristus yang putih menutupi yang hitam ini. Sehingga Allah hanya melihat yang putih ini. Yang kita ini tetap hitam. Tak mungkin kita bisa memperbaharui hidup kita. Semua hanya anugerah Tuhan. Jadi Natal itu juga adalah tanda anugerah Allah kepada kita manusia dan segenap makhluk ciptaan, bahwa kita diselamatkan oleh karena pengorbanan anak tunggal Bapa itu. Amen. Nah, itu
seperti itu. Kita tidak bisa berupaya menjadi saleh, bagus, menjadi dikayos orang benar, ya itu harus. Tetapi kalau kita mampu, itu karena anugerah Tuhan, Karena anugerah bukan Tuhan. karena kekuatan kita. Amin. Itu. Iya ya, semua karena anugerah Tuhan. Amin, Ya, kita haleluya. mendapat keselamatan juga karena pilihan Tuhan ya. Amin, Benar, haleluya. oke. Pak Pendeta, sebenarnya bicara soal kemuliaan Allah, bagaimana kita ini bisa hidup dalam kemuliaan Allah, kita sebagai orang Kristen ya Pak Pendeta, mungkin sehari-hari atau minggu kita cuma datang ke gereja seperti itu, apakah kita bisa mendapat kemuliaan Allah dengan aktivitas sehari-hari kita, dan bagaimana caranya kita bisa hidup dalam kemuliaan Allah? Memang itu kalau di Matius 7 itu sedikit biasanya bimbang juga ya. Karena Tuhan bilang pada penghakiman terakhir, aku tidak kenal kamu. Loh, saya sudah melayani dengan kerja keras semua sudah. Kok saya ditolak pada akhirnya? Saya kok tidak bisa masuk. Seperti gadis yang bodoh itu. Sudah menjaga Tuhan sampai pagi mana mempelai tidak datang. Tahu minyaknya habis. Wah, di situ begitu cari minyak, datang kemari, pintu sudah ditutup. Mereka ketok mau masuk, tidak bisa, terlambat. Seperti itu memang, waduh, kita biasanya bimbang juga. Apakah kita nanti akan diterima atau kita ditolak? Karena di dalam ajaran gereja bahwa hanya orang yang dipilih yang bisa diselamatkan. Amin. Tapi yang lain akan bilang, kenapa saya dilewati? Saya kan sudah bekerja keras. Kenapa saya dilewati? Saya tidak bisa masuk. Di situ memang kita akhirnya mengembalikan semuanya itu kepada Tuhan. Tuhan itu memilih. Kenapa Tuhan memilih dari bangsa-bangsa, misalnya memilih Israel? Kenapa Tuhan memilih Israel? Dan bangsa-bangsa lain ini bisa mendapat berkat melalui Abraham. Abraham ini bapak segala orang beriman dari agama Wahyu, itu Yahudi, Kristen, Islam. Abraham ini menjadi bapaknya mereka, Ibrahim alaihissalam. Jadi itu mengapa Ibrahim? Mengapa bukan dari bangsa lain? Padahal waktu itu Mesir sudah hebat, piramidanya tidak bisa hancur 5.000 tahun. Atau Tiongkok, tembok Cinanya itu tidak hancur ribuan tahun. Atau orang Jawa, Candi Borobudurnya ribuan tahun tidak hancur. Kenapa bukan orang Jawa? Kenapa harus orang Yahudi? Itu kan kita tidak bisa mengganggu gugat. Kita orang Jawa lebih hebat dari orang Yahudi kalau dibanding peninggalan-peninggalan. Candi Borobudur itu keajaiban dunia. Tetapi kenapa orang Yahudi yang pengembala domba ini, pengembala kambing di padang gurun, cuma kecil negerinya konflik terus. Nah, itu kan rahasia dari anugerah Tuhan itu. Nah, jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Nah, di dalam di dalam kehidupan ini kita gereja menghayati diri kan sebagai tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus ini dikepalai oleh Yesus Kristus. Nah, semua harus hidup di dalam cinta kasih Kristus. Inti daripada etika orang Kristen itu kan kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kasih itu kasih agape, bahwa sebagaimana Kristus mengorbankan diri untuk menebus dosa manusia, begitu juga kita mengasihi sesama kita dengan memberikan yang terbaik kendati hidup kita. Bahwa kita melindungi saudara kita, sahabat kita, bahkan mengasihi musuh kita. Itu inti ajaran daripada Kristen atau gereja. Nah, makanya kalau walaupun dalam kenyataannya ajaran kasih itu tidak dilakukan dengan tuntas, atau kasih hanya sampai kepada kasih filia, do ut des, aku mengasihimu kalau kau menguntungkanku. Kalau enggak silakan selamat jalan saja. Itu kebanyakan manusia begitu. Kita dikasihi kalau kita menguntungkan, tetapi Allah tidak begitu. Meskipun sudah berdosa ini, Tuhan Allah tetap tidak bisa mengingkari perjanjian yang Dia ikat kepada Abraham, kepada di Israel, kepada Yesus Kristus, perjanjian yang baru. Inilah perjanjian yang baru yang aku buat dengan darahku. Nah, itu kan
Jadi perjanjian baru itu yang mengikat Tuhan Allah tetap mengasihi kita. Amin. Karena perjanjian di dalam Yesus Kristus menyangkut nyawanya. Ya. Jadi kita berlindung di bawah anugerah itu. Itu soteriologi orang Kristen itu mudah. Iya, iya. Karena berlindung di bawah anugerah Kristus. Ringan itu. Karena begitu dia berlindung sama Yesus, dia selamat. Seperti itu. Tetapi Tuhan bilang, aku mengingat semua perbuatanmu. Benar. Kalau perbuatanmu itu hanya untuk kemuliaanmu sendiri, untuk kepentinganmu sendiri, bukan kepentingan kerajaan Allah, aku tidak kenal kamu. Itu di Matius 7 itu. Itu banyak orang yang kaget. Nah, Yesus bilang, lah ketika aku lapar kamu tidak beri aku makan. Kamu kira orang-orang pengemis di pinggir jalan itu menentukan jalanmu kepada keselamatan. Nah, jadi jangan sudah kita kaya berkuasa kita lupa orang-orang susah. Iya. Memandang mereka sebagai ya seperti sampah lah begitu. Kasihan banyak orang masih ada di tempat-tempat sampah sekarang ini, rumahnya beratap langit. Nah, jadi kita di Natal ini sungguh-sungguh menjadi orang berkenan kepada Allah, itulah supaya meningkatkan diakonia gereja. Bagaimana Amen, ya. kita mencari mereka yang tidak bisa merayakan Natal, apalagi kalau di barat mau musim dingin, di Palestina mau musim dingin, bagaimana anak-anak perempuan ya mau tinggal di mana, rumah yang sudah jadi tanah. Kasihan tuh. Iya. Nah, itu Natal bagaimana di Bethlehem dengan peperangan seperti itu, waduh, menyedihkan. Oke. Itu pekerjaan rumah. Iya, Pak Pendeta. Oke, ya puji Tuhan ya Pak Pendeta. Benar seperti yang Pak Pendeta bilang, bagaimana kita itu harus berkenan di hadapan Allah sehingga kita bisa merasakan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita ya Pak Pendeta. Amin. Ya, dan oke Pak Pendeta, sudah panjang sekali ya kita membahas dalam Lukas 2 ayat 14 ini bagaimana kemuliaan Tuhan yang dinyatakan ke dalam hidup kita, dan juga Allah datang ke dunia sebagai Yesus Kristus untuk memberikan damai sejahtera kepada kita ya Pak Pendeta. Dan sebelum kita menutup program kita pada hari ini, boleh sedikit kesimpulan dari Pak Pendeta Zakarias, silakan. Ya, terima kasih. Jadi berdasarkan Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, kita sebagai umat Kristen di Sulawesi Tengah memaknai tema atau memaknai Natal Tuhan Yesus untuk terpanggil oleh Amin. firman Tuhan untuk menjadi agen perdamaian, menjadi alat perdamaian secara lokal, regional, nasional, bahkan secara global. Di desa global ini menjadi agen perdamaian. Kita menghindari berbagai-bagai potensi konflik, Amin. sehingga kemajemukan kita ini adalah suatu kekuatan dan bukan suatu kelemahan. Kemajemukan baik dari suku, agama, budaya, latar belakang Ya. politik, ini menjadi kekuatan kita. Jangan seperti pelangi, itu kita menjadi suatu kekuatan yang indah. Yaitu kami ingat Bapak Presiden Gus Dur pernah bilang, jika kamu melakukan kebaikan untuk semua orang, orang tidak akan tanya apa agamamu, apa sukumu. Nah itu, jadi kita terpanggil untuk menjadi agen perdamaian, melakukan kebaikan sebagai manusia yang berkenan kepada Allah, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Haleluya. Haleluya, amin. Oke, Bapak Pendeta, silakan kita langsung dipimpin dalam doa Ya. pada hari ini untuk menutup program kita Mimbar Agama Kristen. Silakan, Pak. Terima kasih. Kita pemirsa Televisi Republik Indonesia, mari kita menyatukan hati kita, bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan buat adalah baik, memelihara kita lebih hebat dari burung di udara dan bunga bakung di lembah. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah kami, Raja Alam yang memberikan kami damai sejahtera. Tanpa kuasa rohmu kami tidak dapat mewujudkan damai sejahtera. Karena Engkau Allah yang Maha Kasih,
tetapi Maha Kuasa yang mampu menciptakan damai sejahtera. Kami manusia tidak mampu mewujudkan damai sejahtera, tetapi kami percaya kuasa Tuhan mampu untuk memberikan kami di Provinsi Sulawesi Tengah suatu tata masyarakat shalom, eirene, yang damai sejahtera, di mana kami saling memandang diri sebagai satu keluarga yang tinggal di Kota Palu, tinggal di Sulawesi Tengah, mencari nafkah untuk kehidupan kami dengan saling tolong menolong. Yang kuat mengayomi yang lemah menghormati yang kuat, sehingga ada damai dan sejahtera. Di dalam bakat talenta karunia masing-masing kami mau bersinergi untuk menciptakan Provinsi Sulawesi Tengah yang terdepan di Indonesia Timur melalui perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan kami. Tuhan berkati Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur, dan seluruh jajaran Bupati hingga Wali Kota Palu dan Ibu Wakil Wali Kota. Bahkan Direktur Televisi Republik Indonesia, seluruh jajarannya Tuhan memberkati. Sehingga cinta dan kasih sayang Tuhan melalui Natal Kristus boleh dihayati dan diamalkan oleh seluruh masyarakat lintas elemen masyarakat. Sehingga kami di Sulawesi Tengah menjadi contoh dan teladan bagi daerah-daerah lain di mana ada ketegangan dan konflik. Kami menjadi paradigma dan pola akan bagaimana hidup rukun dengan Tuhan, hidup rukun dengan sesama, damai dengan Allah dan damai dengan sesama, bahkan dengan segala makhluk ciptaan-Mu. Ya Bapa, terpujilah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Zakarias untuk hari ini. Dan juga pemirsa, percayalah bahwa Tuhan datang ke dunia untuk membawa damai sejahtera bagi kita, anak pilihannya, dan juga kita mendapatkan anugerah yang besar dari Kristus Yesus. Dan demikian Mimbar Agama Kristen pada hari ini. Saya Vanessa Michelle pamit undur diri. Shalom. Shalom.